Om Swastiastu, salam bahagia. Perkenalkan, saya Nimade Rustini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Tempat tugas SD Negeri 1 Dajan Peken. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 pertanyaan pemantik yang akan saya paparkan yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum belajar modul 1.1, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas antara lain 1. Guru berperan penuh untuk memberikan pembelajaran di kelas. Guru di dalam proses pembelajaran kebanyakan mendominasi dengan metode ceramah. Siswa hanya diam, memperhatikan, dan tidak ada respon timbal balik apakah mereka mengerti ataukah belum. Yang kedua, tingkat intelektual siswa mengacu pada hasil belajar yang baik. Guru hanya fokus kepada hasil akhir belajar siswa yang sudah memenuhi standar, baik tugas maupun hasil ulangan, tanpa melihat penilaian yang lainnya. Yang ketiga, memperlakukan murid sama rata tanpa memperhatikan karakteristik mereka. Guru di sini menganggap bahwa siswa itu dalam menerima pembelajaran di kelas sama daya tangkapnya, namun pada kenyataannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti ada yang bisa belajar dengan melihat visual, ada yang bisa belajar dengan hanya mendengarkan auditory, ada yang bisa belajar dengan gambar dan gerak audiovisual, maupun ada yang senang belajar melibatkan anggota gerak, yaitu kinestetik. 4. Siswa ibarat kertas kosong yang perlu diberi dengan ilmu pengetahuan. Guru menganggap bebas mengisi kertas tersebut seperti keinginannya, padahal mereka sudah memiliki kekuatan kodrat masing-masing. Setelah mempelajari modul ini, hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya yaitu perubahan pola pikir. 1. Guru bukan sebagai akses utama untuk belajar. 2. Kecerdasan murid bukan hanya berdasarkan nilai. 3. Pemahaman karakter murid penting untuk memberikan pengajaran yang efektif. 4. Siswa lahir ibarat kertas yang telah diisi penuh namun dengan tulisan buram, sehingga kitalah yang menuntun mereka untuk menebalkan tulisan tersebut sesuai bakat dan minatnya. Berikutnya perubahan perilaku, yaitu 1. Memberikan beragam referensi media belajar untuk akses belajar dan metode ajar yang menyenangkan. Saya mengemas dan menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, lebih mengaitkan konteks pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka, menyajikan media-media pembelajaran berupa video, gambar, dan menyelipkan permainan yang mereka bisa bergerak dan mengajak mereka pada pembelajaran lingkungan sekolah atau kontekstual. 2. Mengukur kecerdasan bukan hanya dari hasil belajar, namun dari berbagai aspek dalam keseharian pembelajaran. Saya memberikan penilaian yang bisa terintegrasi, bukan hanya dari pengetahuan, namun ada nilai spiritual, sikap, dan nilai keterampilan mereka. 3. Mengenali minat dan potensi siswa dan tidak sepenuhnya berpacu pada hasil belajar. 4. Menuntun siswa untuk mengenali, memahami, dan mengasah potensi yang mereka miliki. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain 1. Menerapkan semboyan KHD
ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut huri handayani, yaitu saya memberikan teladan yang baik dari berpikir, berkata, dan berbuat sehingga anak-anak selalu membiasakan berbuat yang positif. Berikutnya, saya menuntun anak-anak supaya bisa berinovasi dan kreatif di dalam pembelajaran. Dan saya akan selalu memberikan semangat supaya mereka senang dalam belajar dan merdeka dalam pembelajaran. 2. Menggunakan metode ajar yang variatif dan menarik. Contohnya, saya memberikan diskusi kelompok, praktikum, dan menyelipkan permainan yang menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Merancang pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi seperti Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Ini sesuai dengan aspek perubahan KHD, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sesuai abad 21. 4. Mengikut sertakan budaya setempat dalam pembelajaran. 5. Menguatkan komunikasi dua arah antara siswa dan guru supaya ada respon timbal balik. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih.